Kinanti menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi bernuansa mint yang sejuk. Tangan kirinya memegang alat uji kehamilan yang masih basah. Selama 5 tahun pernikahan, hanya ada satu garis yang selalu menyapanya. Satu garis yang seolah mengejek kesabaran dan harapan yang perlahan terkikis. Namun, pagi ini berbeda. Di sana, tegas, nyata, dan memancarkan cahaya keemasan harapan, ada 2 garis merah. Napas Kinanti tercekat. Bukan karena sedih, melainkan ledakan sukacita yang nyaris membuatnya limbung. Ia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha meredam pekikan haru yang siap meledak. Air mata membasahi pipinya, membasuh rasa lelah yang bertahun-tahun ia tanggung karena pertanyaan basa-basi keluarga besar. Kapan punya momongan? Kita berhasil, Mas, bisiknya pada bayangan dirinya, sambil mengusap perutnya yang masih datar. Di sana, di balik kehangatan rahimnya, ada kehidupan. Ada buah cintanya dengan Farhan Dirgantara, suaminya. Farhan, laki-laki yang selalu membelanya dari cibiran, yang selalu memeluknya erat di malam hari dan berbisik. Sabar ya, sayang. Pasti dikasih. Kinanti melirik jam dinding. Pukul 11 siang. Farhan pasti sedang makan siang di kantin kantornya sebagai manajer pemasaran. Kinanti tahu ia harus memberikan kejutan ini dengan cara yang paling manis. Ia segera memasak hidangan favorit Farhan, cumi saus padang pedas dan sayur asem, lalu membungkus alat tespek itu dalam kotak berpita perak kecil. Perjalanan menuju gedung perkantoran mewah tempat Farhan bekerja terasa ringan. Seolah awan-awan Jakarta hari itu pun ikut berbahagia untuknya. Tiba di lantai 18. Jantung Kinanti berdebar. Ia menyapa resepsionis dengan senyum cerah dan langsung menuju ruangan Farhan. Pintu kaca ruangan itu sedikit terbuka. Kinanti hendak berdeham keras sambil berteriak, "Kejutan!" Namun, langkah kakinya mendadak terpaku di ambang pintu. Senyum yang merekah di bibirnya seketika menguap, digantikan oleh kerutan bingung, lalu perlahan, rasa dingin yang menusuk. Di dalam sana, Farhan sedang duduk di kursinya. Tetapi ia tidak sendiri. Seorang wanita berdiri sangat dekat di belakangnya. Tubuhnya membungkuk rendah, nyaris memeluk leher Farhan dari belakang. Tangan wanita itu, dengan kuku yang dipoles merah menyala, sedang merapikan dasi di kerah kemeja Farhan. Jari-jarinya bergerak lambat, intim, dan terlalu akrab di sekitar dada suaminya. Itu Saras Agista, sekretaris baru yang sering Farhan ceritakan sebagai karyawan paling cekatan di kantor. "Mas Farhan," dasinya miring sedikit. "Nanti klien lihat, jadi kurang berwibawa." Suara Saras terdengar manja, mendayu-dayu. Farhan tertawa kecil. Tawa ringan dan lepas yang sudah lama tak Kinanti dengar darinya saat mereka di rumah. "Makasih, Saras. Kamu memang paling mengerti detail kecil," balas Farhan, tanpa sedikit pun berusaha menjauhkan tubuh Saras yang terlalu rapat. Intuisi Kinanti menjerit. Jarak tubuh mereka terlalu dekat untuk sekadar hubungan atasan dan bawahan profesional. Kinanti berdeham keras, mendorong pintu hingga menimbulkan bunyi keras. "Assalamualaikum," ucap Kinanti. Suaranya sedikit bergetar. Farhan dan Saras tersentak kaget. Saras segera mundur selangkah, dengan gerakan yang terlalu lincah, seolah ia sudah terlatih untuk segera menarik diri. Sementara wajah Farhan tampak terkejut, namun dengan cepat ia memasang ekspresi datar. "Kinanti, kamu ngapain kesini siang-siang?" "Enggak bilang dulu," tanya Farhan. Nadanya terdengar terganggu, bukan antusias. Kinanti menelan ludah, memaksakan senyum, berusaha menyingkirkan prasangka buruk demi kabar bahagia yang dibawanya. Ia mengangkat rantang makanan di tangannya. "Aku bawakan makan siang. Kebetulan aku masak cumi saus padang kesukaanmu. Kita makan bareng, ya?" Saras tersenyum tipis. Matanya memindai Kinanti dari ujung kepala hingga kaki, dengan tatapan meremehkan yang tersembunyi. "Wah, Mbak Kinanti rajin sekali. Sayang sekali, Pak Farhan baru saja janji akan lunch meeting dengan klien penting, ditemani saya." Sela Saras, nadanya penuh kemenangan. "Ya kan, Pak?" Farhan menatap Kinanti, lalu beralih ke Saras. Ada keraguan sejenak di mata Farhan,
Tetapi akhirnya ia mengangguk. Iya, Kinanti. Aku sibuk sekali. Kamu taruh saja makanannya di meja. Nanti aku makan kalau sempat. Tapi, Mas, ada yang mau aku bicarakan. Penting, desak Kinanti. Tangannya menyentuh tas kecil tempat kotak berpita perak itu berada. Nanti di rumah saja. Kinanti, tolong mengerti posisi aku. Aku lagi pusing mengejar target. Potong Farhan cepat. Ia sudah kembali menatap layar laptopnya, mengabaikan istrinya. Saras berjalan mendekati Kinanti, mengambil alih rantang itu dengan senyum palsu. Sini, saya bantu taruh, Mbak. Kasihan Pak Farhan lagi stres. Mbak pulang saja, istirahat. Kelihatan pucat. Loh. Diusir secara halus di depan sekretaris suaminya sendiri. Kinanti merasakan harga dirinya tergores dalam-dalam. Namun, ia tidak ingin membuat keributan. Baiklah, habiskannya, Mas. Ucap Kinanti lirih. Ia berbalik. Saat pintu tertutup, Kinanti masih sempat mendengar suara Saras yang mendayu. Istri Bapak perhatian, tapi kok sepertinya nggak peka kalau suaminya lagi pusing. Dan Farhan tidak membela Kinanti. Ia hanya diam. Setelah Kinanti pergi, suasana di ruangan itu berubah dingin. Farhan memijat pelipisnya. Tekanan kerja memang berat, dan kedatangan Kinanti yang tiba-tiba justru membuatnya merasa tertekan dan diawasi. Sifat Farhan yang pada dasarnya insecure adalah celah yang sudah lama dipelajari oleh Saras. Saras meletakkan rantang Kinanti di ujung meja, jauh dari jangkauan Farhan. Ia kemudian mengambil ponselnya dan duduk di kursi hadapan Farhan, memasang wajah prihatin yang sempurna. Farhan, sorry ya kalau aku lancang. Sebenarnya aku nggak tega mau kasih tahu ini, tapi aku nggak mau kamu dibodohi terus. Ucap Saras, kini memanggil Farhan dengan nama kecil mereka saat hanya berdua. Farhan mendongak, keningnya berkerut. Maksud kamu apa? Saras menghela napas panjang. Minggu lalu, waktu aku izin sakit, aku sebenarnya lihat Kinanti di Hotel Grand Cempaka. Darah Farhan berdesir dingin. Hotel? Kinanti bilang minggu lalu dia di rumah ibunya. Itu dia masalahnya, Han. Saras menyodorkan ponselnya. Di layar itu, terlihat sebuah foto yang diambil dari jarak agak jauh. Tampak sosok wanita yang sangat mirip Kinanti mengenakan gamis biru gelap. Wanita itu berdiri di lobi hotel berhadapan dengan seorang pria. Reno Wijaya, mantan pacar Kinanti semasa kuliah. Aku nggak sengaja snap foto ini. Mereka kelihatan akrab sekali. Si cowok sempat pegang bahu Kinanti, tambah Saras, membumbui cerita itu dengan racun yang mematikan. Padahal, foto itu adalah hasil angle yang menipu. Kinanti memang menghadiri seminar wirausaha di Borum Hotel, dan pertemuannya dengan Reno hanyalah kebetulan singkat di lobi. Namun, bagi Farhan yang insecure dan cemburu buta, foto itu adalah bukti pengkhianatan. Bajingan, geram Farhan. Tangannya mengepal hingga buku-bukunya memutih. Pantas dia tadi kesini sok manis bawain makanan. Pasti buat nutupin rasa bersalahnya. Sabar, Han. Jangan emosi dulu. Saras berpura-pura menenangkan, mengelus punggung tangan Farhan di atas meja. Mungkin mereka cuma ngobrol. Tapi, ya namanya mantan. Apalagi Reno itu kan cinta pertamanya Kinanti. Katanya cinta pertama susah dilupain, kan? Kata-kata itu seperti bensin yang disiramkan ke api cemburu di dada Farhan. Aku harus tanya dia. Farhan hendak berdiri, tapi Saras menahannya. Jangan sekarang. Kalau kamu tanya, dia pasti ngelak. Kamu harus cari bukti lebih kuat. Atau tunggu dia yang buka kartu. Coba perhatikan. Akhir-akhir ini dia beda nggak? Lebih sering mual atau telat datang bulan. Pancing Saras. Mata Farhan membelalak. Ia teringat kejadian pagi. Dia tadi pagi muntah-muntah. Aku pikir masuk angin. Saras menutup mulutnya, mendramatisir keadaan. Ya Tuhan, Han jangan bilang kalau dia. Saras menggantung kalimatnya, membiarkan otak Farhan yang sudah keruh menyimpulkan sendiri. Farhan membisikkan kata itu dengan nada jijik dan dingin.
Kalau dia hamil setelah ketemu Reno, berarti aku nggak mau nuduh, Han. Tapi kita tahu, kamu dan Kinanti sudah 5 tahun nikah dan belum dikasih rezeki. Terus tiba-tiba, setelah dia ketemu mantannya, dia hamil? Logikanya bagaimana? Racun itu telah menyebar sempurna. Farhan tidak lagi melihat Kinanti sebagai istri yang setia menantinya di rumah, melainkan sebagai penipu yang menjijikan. Cumi saus padang kesukaan Farhan yang dibawa Kinanti berakhir di tempat sampah kantor, dibuang oleh Farhan sendiri. Ia tidak menyadari, ia baru saja membuang buah cintanya sekaligus kehormatan istrinya. Malam nanti adalah awal kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Malam harinya, rumah bergaya minimalis yang selama ini menjadi saksi bisu kehangatan dan doa Kinanti terasa mencekam. Kinanti telah menyiapkan makan malam romantis. Lilin aromaterapi lavender dinyalakan, meja makan dihias sederhana, dan piring-piring berisi hidangan kesukaan Farhan tertata rapi. Ia ingin momen pengumuman kehamilannya menjadi kenangan terindah, sekaligus menghapus kecanggungan dan dinginnya sikap Farhan di kantor tadi siang. Pukul 20, suara mesin mobil Farhan terdengar. Kinanti bergegas ke pintu depan. Wajahnya berbinar, memancarkan aura calon ibu yang sedang jatuh cinta. Assalamualaikum, Mas. Sudah pulang? Sapa Kinanti lembut, saat Farhan membuka pintu. Farhan tidak menjawab salamnya. Ia masuk dengan wajah merah padam. Matanya nyalang menatap Kinanti. Aroma parfum wanita yang asing, manis, dan kuat tercium samar dari kemejanya aroma yang Kinanti kenali sebagai parfum mahal yang sering Saras Agista pakai. Namun, Kinanti terlalu fokus pada kemarahan suaminya untuk menyadari detil kecil itu. Mas, kamu kenapa? Kinanti mencoba meraih tangan Farhan, tetapi ditepis kasar. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu, desis Farhan. Suaranya rendah, tajam, dan penuh kebencian, menusuk ulu hati Kinanti hingga ia terperangah mundur selangkah. Mas ngomong apa sih? Aku istrimu. Istri. Farhan tertawa sumbang. Ia melempar tas kerjanya ke sofa dengan keras, lalu menatap tajam ke perut Kinanti yang masih rata. Coba bilang, ada apa di perutmu itu? Kamu mau kasih aku kejutan, kan? Kamu hamil, kan? Kinanti terkejut. Bagaimana Farhan bisa tahu? Ia belum memberitahunya. Senyum kecil muncul di bibirnya, mengira Farhan menebaknya dengan insting calon ayah. Iya, Mas. Alhamdulillah. Akhirnya doa kita terkabul. Aku hamil. Kinanti merogoh saku gamisnya, mengeluarkan kotak berpita perak kecil berisi alat tespek. Lihat, Mas. 2 garis. Reaksi Farhan bukanlah pelukan hangat. Ia menepis kotak itu hingga terlempar ke lantai keramik. Tespek itu pecah menjadi beberapa bagian. Kinanti mematung. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Anak siapa itu? Hah? Bentak Farhan. Suaranya menggelegar, memenuhi ruang tamu mungil itu. Jangan berani-beraninya kamu bilang itu anakku. Mas, istighfar. Ini anak kita. Anak kamu. Kinanti menjerit. Air matanya mulai tumpah. Aku nggak pernah tidur sama siapa-siapa selain kamu. Farhan mencengkeram bahu Kinanti, mengguncangnya kuat. Pembohong. Saras lihat kamu di Hotel Grand Cempaka minggu lalu. Sama Reno. Kamu pikir aku bodoh? 5 tahun kita nikah kamu mandul. Tiba-tiba setelah ketemu mantanmu, kamu hamil. Kamu kira aku nggak bisa hitung-hitungan logika? Logika Farhan sudah mati, tertutup kabut cemburu dan racun Saras. Usia kehamilan Kinanti sebenarnya sudah 6 minggu, jauh sebelum dugaan pertemuan di hotel itu. Tetapi amarah menutupi akal sehatnya. Itu fitnah, Mas. Demi Allah, aku ke hotel itu buat seminar. Aku ketemu Reno cuma sebentar di lobi. Itu pun nggak sengaja. Kinanti menangis histeris, mencoba melepaskan cengkeraman suaminya yang menyakitkan. Alah, alasan perempuan murahan kayak kamu. Pintar banget aktingnya. Pantesan tadi siang kamu ke kantor. Mau nutupin aib, kan? Farhan mendorong Kinanti hingga terjatuh ke sofa.
Kinanti memegangi perutnya secara refleks. Naluri melindungi janinnya yang mungil. Mas, tolong dengerin aku dulu. Kita bisa ke dokter. Kita bisa cek. Nggak perlu, potong Farhan. Ia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto buram dari Saras. Ini buktinya kamu selingkuh. Dan sekarang kamu mau minta aku nanggung biaya anak haram hasil perselingkuhanmu? Cih! Pertengkaran itu semakin memanas. Teriakan Farhan mungkin terdengar hingga ke tetangga. Tetapi tidak ada yang berani melerai urusan rumah tangga mereka. Kinanti bangkit berdiri, menghapus air matanya dengan kasar. Rasa sedihnya kini bercampur dengan rasa marah dan harga diri yang terinjak-injak. Mas lebih percaya sama sekretaris baru itu daripada sama istrimu sendiri yang sudah nemenin kamu dari nol. Suara Kinanti bergetar, tetapi tatapannya tajam menantang. Mana Farhan yang aku kenal? Farhan yang bijaksana? Kenapa kamu jadi buta begini? Aku buta karena selama ini aku percaya sama wanita ular kayak kamu, balas Farhan. Tiba-tiba, ponsel Farhan bergetar. Sebuah pesan masuk dari Saras. Sabar ya, Han. Aku kepikiran kamu terus. Jangan biarkan dia manipulasi kamu lagi. Kamu berhak bahagia, pesan itu menjadi pemicu terakhir. Farhan merasa didukung. Ia merasa menjadi korban yang harus membersihkan diri dari aib. Ia menatap Kinanti dengan tatapan dingin. Tatapan yang membunuh sisa-sisa cinta di hati Kinanti detik itu juga. Mulai detik ini, napas Farhan memburu. Aku, Farhan Dirgantara, menjatuhkan talak satu padamu, Kinanti Larasati. Dunia Kinanti runtuh. Ruangan itu hening seketika. Hanya suara isak tangis tertahan Kinanti yang terdengar. Talak itu sudah terucap. Ikatan suci yang mereka bangun hancur hanya dalam satu malam karena fitnah keji. Keluar, ucap Farhan datar. Pergi keluar dari rumahku sekarang, teriak Farhan, menunjuk pintu depan. Bawa anak haramu itu pergi. Aku nggak sudi satu atap sama pelakor yang ngaku-ngaku istri salehah. Kinanti menatap Farhan tidak. Mantan suaminya dengan pandangan nanar. Rasa sakit di hatinya begitu dalam hingga ia tidak lagi bisa merasakan air matanya mengalir. Ia menyadari, laki-laki di depannya ini bukan lagi Farhan yang ia cintai. Laki-laki ini adalah monster yang diciptakan oleh rasa insecure dan hasutan wanita lain. Baik, ucap Kinanti lirih. Aku akan pergi. Tapi ingat satu hal, Mas. Suatu hari nanti, kamu akan menangis darah, memohon ampun di kakiku. Dan saat hari itu datang, penyesalanmu tidak akan ada harganya. Farhan hanya membuang muka, enggan menatap wajah Kinanti. Kinanti hanya butuh waktu 15 menit untuk memasukkan baju-bajunya ke dalam satu koper besar. Ia tidak membawa barang-barang mahal. Ia hanya membawa pakaiannya, dompet, dan sisa tabungan pribadinya. Saat ia menyeret koper keluar dari kamar, Farhan duduk di ruang tengah sambil merokok. Kebiasaan yang sudah lama ia hentikan. Farhan tidak menoleh sedikit pun saat Kinanti melewati pintu depan. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik, seolah alam turut menangisi nasib Kinanti. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Kinanti berdiri di trotoar, memanggil taksi online dengan tangan gemetar. Tujuannya, rumah orang tuanya di pinggiran kota. Ia tahu, kepulangannya membawa aib dan kesedihan bagi ayah Harun dan ibu Salma. Di dalam taksi, Kinanti memeluk perutnya erat-erat. Maafkan ayahmu, ya, nak, bisiknya pada janinnya. Dia sedang sakit jiwanya. Tapi jangan khawatir, ibu akan jadi ibu sekaligus ayah buat kamu. Kita akan buktikan kalau kita bisa hidup tanpa dia. Sementara itu, di dalam rumah yang kini terasa lengang, Farhan merasakan lega yang aneh, lega yang semu. Ia merasa telah membuang beban. Ia segera menelepon Saras. Halo, Ras. Han, kamu kenapa? Suaramu gemetar? Jawab Saras di ujung sana, pura-pura khawatir. Udah selesai. Aku udah ceraikan dia. Dia udah pergi, kata Farhan. Keheningan sesaat. Lalu suara Saras terdengar lembut dan menenangkan. Kamu hebat, Han. Kamu berani ambil keputusan tegas.
Jangan sedih. Ya, aku bakal temani kamu. Besok aku ke rumahmu ya. Bantu beres-beres sisa barang dia, supaya kamu nggak kepikiran lagi. Makasih, Ras. Cuma kamu yang ngerti aku. Tutup Farhan, merasa menang dan didukung. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, di tengah hujan deras, Kinanti sedang menyusun kepingan hatinya menjadi benteng baja. Dan ia sama sekali tidak menyadari bahwa keputusan malam ini adalah awal dari kehancuran hidupnya sendiri di masa depan. Malam itu menjadi saksi bisu. Seorang istri terusir membawa kebenaran, sementara seorang suami tertidur lelap dalam pelukan kebohongan. Suara kokok ayam jantan belum terdengar, tetapi lampu di dapur rumah sederhana milik Pak Harun dan Bu Salma sudah menyala. Di sana, Kinanti, dengan perut yang kini mulai membuncit di usia kehamilan 4 bulan, sedang berkutat dengan puluhan kilogram cabai dan bawang. Hawa panas dari kompor menyengat wajahnya, yang tidak lagi dipoles riasan mahal, melainkan dibasahi keringat. Sudah 2 bulan sejak malam pengusiran itu. Kinanti kini tinggal kembali bersama orang tuanya, membawa status janda cerai dan aib yang dituduhkan Farhan. Enduk, istirahat dulu. Biar ibu yang aduk sambalnya. Suara Bu Salma terdengar dari ambang pintu, menatap putrinya dengan pandangan nanar. Kinanti menoleh. Tersenyum tipis, senyum yang ia paksakan untuk menutupi lelah yang menusuk hingga ke tulang. Enggak apa-apa, Bu. Ini pesanan catering untuk kantor kecamatan nanti siang. Lumayan untungnya buat tabungan persalinan. Tapi kakimu bengkak begitu, Nak. Bu Salma mendekat, mengusap bahu Kinanti. Dada Kinanti sesak. Bukan karena asap masakan, tapi karena rasa bersalah. Kepulangannya sempat menjadi buah bibir. Ada yang menatap kasihan, tetapi tak sedikit yang berbisik sinis, termakan gosip bahwa ia diusir karena selingkuh. Demi menutup mulut tetangga dan tidak membebani pensiunan ayahnya, Kinanti membanting tulang. Ia membuka usaha dapur Kinanti. Setiap rupiah ia kumpulkan. Ia menjual perhiasan emas terakhirnya untuk modal. Ia tidak mau meminta 1 sen pun dari Farhan, meskipun secara hukum ia berhak. Harga dirinya terlalu mahal untuk ditukar dengan uang dari laki-laki yang membuangnya. Siang harinya, saat mengantar pesanan, Kinanti sempat berpapasan dengan rombongan ibu-ibu arisan yang dulu ia kenal saat masih menjadi istri seorang manajer. Itu bukannya Kinanti, istrinya Pak Farhan. Bisik salah satu dari mereka, cukup keras untuk didengar. Iya, kasihan. Ya, sekarang jualan nasi kotak. Katanya sih dicerai karena ketahuan selingkuh. Ih, amit-amit. Padahal Pak Farhan, kan ganteng dan mapan, kok disia-siain. Tangan Kinanti mencengkeram kantong plastik hingga buku jarinya memutih. Ia ingin berteriak membela diri, tetapi ia sadar, teriakan tanpa bukti hanya akan dianggap gonggongan anjing liar. Ia menunduk, mengelus perutnya. Sabar, Nak. Kita kumpulkan bukti lewat kesuksesan kita. Biarkan mereka bicara sekarang, batinnya menguatkan hati. Sementara Kinanti bergelut dengan asap dapur dan cemoohan, Farhan sedang menikmati surga duniawinya atau setidaknya, itulah yang ia yakini di awal. Sarah sudah resmi pindah ke rumah Farhan, seminggu setelah Kinanti pergi. Farhan belum menikahi Sarah secara resmi karena proses perceraian negara masih berjalan. Namun mereka sudah hidup layaknya suami istri. Pagi ini, Farhan menggoyangkan tubuh Saras yang masih bergulung di balik selimut tebal. Sayang, bangun dong. Sudah jam 7. Aku telat ke kantor nanti. Aduh, Han. Berisik banget sih. Racau Saras, menarik selimut menutupi kepalanya. Aku masih ngantuk. Semalam, kan kita begadang nonton film. Tapi sarapan. Baju kerjaku belum disetrika, keluh Farhan. Dulu, saat bersama Kinanti, jam segini meja makan sudah penuh dengan menu 4 sehat 5 sempurna, dan kemeja Farhan sudah licin tergantung rapi. Beli di jalan aja kenapa sih? Atau pesan ojol? Ribet amat. Baju kamu setrika sendirilah sekali-kali. Manja banget, jawab Saras ketus. Lalu kembali mendengkur halus. Farhan tertegun. Ia menatap tumpukan piring kotor bekas makan malam pizza dan fast food yang masih berserakan di meja tamu.
Lantai rumah yang dulu kinclong kini berdebu. Keranjang cucian menggunung. Dengan kesal, Farhan mengambil kemeja kusut dari lemari, menyetrikanya sendiri dengan kasar, dan berangkat kerja tanpa sarapan. Di kantor, perutnya perih karena maknya kambuh. Ia merindukan bubur ayam buatan Kinanti yang lembut di lambung. Siang harinya, notifikasi mobile banking Farhan berbunyi bertubi-tubi. Debit IDR 2.500.000, Zara Store. Debit IDR 500.000, Starbucks. Debit IDR 1.200.000, Salon Cantika. Farhan membelalak. Saras, kamu belanja apa aja itu? Kartu kredit limitnya hampir habis lo buat bulan ini. Ya ampun, Han. Pelit banget sih sama calon istri. Suara Saras terdengar enteng di seberang sana. Aku kan harus tampil cantik buat nemenin kamu gathering kantor besok. Kamu nggak mau, kan punya pasangan yang kucel kayak mantan istrimu itu. Farhan terdiam. Nama Kinanti disebut. Benar, Kinanti jarang berdandan menor. Bajunya sederhana, karena uang belanja ia tabung untuk cicilan rumah dan investasi masa depan mereka. Saras memang cantik, modis, dan, wah, saat digandeng. Tapi gaya hidupnya menggerogoti tabungan Farhan dengan kecepatan yang mengerikan. Tapi, Saras, kita harus hemat. Bonus tahunan belum turun. Farhan mencoba bernegosiasi. Udahlah, Han. Kamu, kan manajer. Masa segitu aja nggak mampu? Malu dong sama jabatan. Klik telepon ditutup sepihak. Farhan menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa kesal yang mulai tumbuh. Namun, egonya menolak mengakui bahwa ia telah salah pilih. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Saras cuma butuh adaptasi. Dia masih muda, masih ingin menikmati hidup. Nanti juga berubah. Namun, jauh di lubuk hatinya, Farhan mulai merindukan ketenangan rumah yang dulu ia miliki. Ketenangan yang hilang bersama perginya Kinanti. Kehamilan Kinanti memasuki usia 7 bulan. Perutnya sudah sangat besar. Gerakan janin yang ia beri nama panggilan sementara elang semakin aktif. Bisnis kuliner Kinanti mulai stabil. Bahkan ia sudah bisa merekrut 2 tetangga untuk membantu mengupas bawang. Namun, ketenangan Kinanti terusik oleh dunia maya. Meskipun Kinanti sudah memblokir nomor Farhan dan Saras, Saras tidak kehabisan akal. Saras membuat akun-akun palsu di Instagram dan Facebook untuk memantau Kinanti. Saras merasa terancam melihat Kinanti yang tampak bangkit. Dalam pikiran licik Saras, Kinanti harus hancur sehancur-hancurnya agar tidak ada jalan bagi Farhan untuk kembali. Suatu sore, notifikasi WhatsApp Kinanti berbunyi dari nomor tak dikenal. Ting, sebuah foto masuk. Foto Farhan dan Saras sedang berlibur di Bali. Mereka tampak mesra di tepi pantai. Farhan mencium pipi Saras. Disusul pesan teks. Kasihan deh Bumil ditinggal sendirian. Lihat nih Mas Farhan bahagia banget sama aku. Dia bilang aku jauh lebih hot dan memuaskan daripada kamu yang dingin kayak tembok. Mending gugurin aja anak haram itu. Daripada lahir nggak punya bapak. Dada Kinanti bergemuruh. Tangan yang sedang memegang spatula gemetar hebat hingga jatuh berdentang ke lantai. Napasnya sesak. Kata-kata itu sangat jahat. Bukan soal kemesraan mereka, tapi hinaan terhadap anaknya. Astagfirullah. Kinanti meremas dadanya. Tiba-tiba perut bawahnya terasa kram hebat. Kontraksi palsu akibat stres. Mbak Kinan. Kenapa, Mbak? Bu Yati, asistennya, panik melihat Kinanti terduduk lemas dengan wajah pucat pasi. Sakit, Bu, perutku kenceng banget. Rintih Kinanti. Keringat dingin mengucur. Bayangan keguguran menghantui pikirannya. Jangan, nak, jangan tinggalkan ibu. Kinanti segera dilarikan ke bidan terdekat. Untungnya, itu hanya kontraksi akibat stres dan kelelahan, bukan tanda kelahiran prematur. Namun, kejadian itu menjadi tamparan keras bagi Kinanti. Malam itu, Kinanti mengambil keputusan. Ia mengganti nomor ponselnya. Ia mengubah pengaturan akun media sosial bisnisnya menjadi privat dan menyerahkan admin kepada sepupunya.
Ia memutus total akses dunia luar yang beracun. Kamu nggak akan bisa nyakitin aku lagi, Saras. Bisik Kinanti sambil mengelus perutnya. Kamu boleh ambil Farhan, kamu boleh ambil hartaku, tapi kamu nggak akan bisa ambil waras dan bahagiaku. Sementara itu, di sebuah kafe mewah, Saras tersenyum puas melihat pesan WhatsApp-nya hanya centang satu diblokir. Ia merasa menang. Ia tidak tahu bahwa tindakan terornya justru membuat Kinanti membangun benteng pertahanan yang kelak tak akan bisa ditembus oleh penyesalan Farhan sekalipun. Karma kecil mulai menyapa Farhan. Di bulan ke-8, ia jatuh sakit. Tipes dan kelelahan akut membuatnya ambruk. Ia demam tinggi hingga menggigil di kamarnya. Saras, tolong ambilin air hangat sama obat. Panggil Farhan dengan suara parau. Tenggorokannya sakit sekali. Saras masuk ke kamar dengan masker wajah menempel dan handuk di kepala. Aduh, Han, aku baru aja maskeran. Kamu ambil sendiri. Napa sih? Dispenser kan dekat. Kepalaku pusing banget. Jalan aja sempoyongan. Ras. Farhan memohon. Tubuhnya benar-benar lemas. Saras mendecak kesal. Ia mengambil segelas air dingin bukan hangat dari dispenser dan menaruhnya dengan kasar di meja nakas hingga sedikit tumpah. Nih, minum. Jangan manja deh. Sakit dikit doang. Kamu enggak masakin bubur? Tanya Farhan lemah. Perutnya perih meminta diisi makanan lunak. Masak bubur ribet. Han. Harus diaduk terus. Pesan bubur ayam lewat aplikasi ajalah. Aku lagi bad mood nih. Skincare aku mau habis. Omel Saras. Lalu keluar kamar membanting pintu. Farhan terbaring sendirian dalam kegelapan kamar. Air matanya menetes di sudut mata yang panas. Ingatannya melayang ke masa lalu. Dulu, saat ia sakit flu sedikit saja, Kinanti akan begadang semalaman. Kinanti akan mengompres dahinya dengan telaten, memasakkan bubur saring buatan sendiri dengan suiran ayam yang banyak, dan membacakan doa di samping telinganya hingga ia tertidur. Kinanti tidak pernah mengeluh. Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Batin Farhan menjerit. Ia melihat sekeliling kamar yang berantakan, baju kotor menumpuk, dan bau apek menguar karena jendela jarang dibuka. Tidak ada aroma terapi lavender yang biasa disiapkan Kinanti. Dalam kondisi demam, Farhan meracau, memanggil nama, Kinanti. Namun yang datang bukanlah Kinanti dengan senyum lembutnya, melainkan sunyi. Keesokan harinya, saat Saras pergi arisan meninggalkan Farhan yang masih sakit sendirian, Farhan mencoba mencari dokumen asuransi di laci lemari tua. Tangannya tak sengaja menyenggol sebuah kotak sepatu di bagian paling dalam. Kotak itu berisi kenangan Kinanti yang tertinggal, foto-foto pernikahan mereka, dan sebuah buku harian kecil. Dengan tangan gemetar, Farhan membuka halaman terakhir yang ditulis Kinanti, tepat sehari sebelum Farhan mengusirnya. Tanggal 12 Mei. Hari ini aku mau kasih kejutan buat Mas Farhan. Ya Allah, terima kasih atas titipan janin ini. Semoga Mas Farhan senang. Aku tahu dia lagi stres di kantor. Semoga kabar ini bisa jadi pelipur lara buat dia. Aku cinta banget sama suamiku. Aku rela lakuin apa aja biar dia bahagia. Mas Farhan, sebentar lagi kamu jadi ayah. Jantung Farhan serasa diremas tangan tak kasat mata. Tulisan itu jujur, penuh cinta. Tidak ada nada pengkhianatan di sana. Keraguan itu kini membesar menjadi lubang hitam di hatinya. Bagaimana kalau Saras berbohong? Bagaimana kalau foto itu palsu? Bagaimana kalau anak itu benar-benar anaknya? Namun, rasa gengsi dan takut menghadapi kebenaran membuat Farhan menutup kembali buku itu rapat-rapat. Ia mendorong kotak itu kembali ke sudut lemari, mencoba mengubur rasa bersalahnya. Nggak mungkin. Saras punya bukti foto. Kinanti pasti cuma pintar bersandiwara. Farhan membohongi dirinya sendiri sekali lagi. Kebohongan yang semakin rapuh. Waktu bergulir. 9 bulan 10 hari. Malam itu, hujan deras disertai petir menyambar-nyambar. Di rumah orang tuanya, ketuban Kinanti pecah. Rasa sakit yang luar biasa menyerang pinggang dan perutnya. Ibu! Sakit, Bu! Rintih Kinanti, mencengkeram sprei kasur.
Pak Harun dan Bu Salma dengan sigap membawanya ke rumah sakit bersalin terdekat. Sepanjang perjalanan, Kinanti terus berzikir, menahan rasa sakit yang serasa mematahkan tulang-tulangnya. Tidak ada tangan suami yang ia genggam. Ia menggenggam erat tangan ibunya yang keriput. Kuat, Enduk, kamu wanita kuat, demi anakmu, bisik Bu Salma, sambil menahan tangis. Di ruang persalinan, perjuangan hidup dan mati dimulai. Kinanti kehabisan tenaga karena proses pembukaan yang lambat dan menyakitkan. Ibu Kinanti, ayo dorong lagi. Kepalanya sudah kelihatan. Instruksi dokter kandungan. Enggak kuat, Dok. Saya capek. Napas Kinanti putus-putus. Wajahnya pucat pasi. Bayangan Farhan yang mengusirnya kembali berkelebat. Rasa sakit hati itu tiba-tiba berubah menjadi bahan bakar. Aku tidak boleh mati. Aku harus hidup untuk membuktikan aku tidak bersalah. Aku harus hidup untuk melindungi anakku dari mulut jahat dunia. Dengan sisa tenaga terakhir dan teriakan panjang yang memilukan, Kinanti mengerahkan tenaga. Oyek! Oyek! Suara tangisan bayi memecah ketegangan malam itu. Tangisan yang nyaring dan kuat. Alhamdulillah. Laki-laki, Bu. Sehat dan tampan, ucap dokter, sambil meletakkan bayi merah itu di dada Kinanti untuk inisiasi menyusu dini, IMD. Kinanti membuka matanya yang berat. Air mata haru bercampur lelah mengalir deras. Ia menatap wajah mungil makhluk yang baru saja keluar dari rahimnya. Jari-jari mungil itu bergerak-gerak mencari kehangatan. Dan saat perawat membersihkan wajah bayi itu, napas Kinanti tercekat. Pak Harun dan Bu Salma yang melihatnya pun saling berpandangan kaget. Bayi itu adalah fotokopi Farhan. Hidungnya mancung dengan bentuk yang khas, persis milik Farhan. Bentuk matanya yang sedikit sipit tapi tajam juga milik Farhan. Bahkan ada tanda lahir samar di daun telinga kiri, sama persis dengan yang dimiliki Farhan. Tidak ada sedetik pun kemiripan dengan Reno atau laki-laki lain. Gen Farhan begitu dominan, seolah Tuhan sengaja mencetaknya demikian sebagai stempel kebenaran yang tak terbantahkan. Kinanti mencium kening putranya. Wangi surga. Namamu Elang. Bisik Kinanti. Elang Pradana. Kamu akan terbang tinggi, Nak. Lebih tinggi dari fitnah yang mencoba menjatuhkan kita. 1 jam setelah persalinan, saat tubuhnya masih penuh jahitan dan lelah, Kinanti memanggil ayahnya. Ayah. Suaranya lemah tapi tegas. Ya, Enduk, istirahat dulu. Besok pagi, tolong panggil pengacara Pak Herman. Dan minta dokter untuk siapkan prosedur tes DNA resmi secepatnya. Pak Harun terkejut. Buat apa, Kinan? Kita tahu itu anak Farhan. Wajahnya saja mirip sekali. Kita besarkan sendiri saja. Kinanti menggeleng pelan. Matanya menyala dengan tekad membara. Bukan untuk minta Farhan kembali, yah, tapi untuk mengembalikan kehormatan keluarga kita. Aku mau hasil tes itu ditampar tepat di muka mereka. Aku mau mereka tahu bahwa mereka telah membuang berlian demi menggenggam bangkai. Malam itu, di saat Farhan sedang tidur gelisah di rumah mewahnya yang terasa dingin, sebuah bom waktu telah aktif. Bom yang bernama kebenaran, yang siap meledakkan sisa-sisa kehidupannya yang penuh kepalsuan. Kehidupan Farhan semakin mendekati ambang kehancuran. Hubungannya dengan Saras sudah seperti api dalam sekam. Saras, yang kini sudah berani bersikap layaknya nyonya rumah, sering bertengkar hebat dengannya hanya karena masalah uang atau pekerjaan rumah tangga. Farhan yang sedang berusaha menjaga performa kerjanya agar bisa mendapatkan promosi, justru sering absen atau terlambat karena ulah Saras yang membuatnya stres. Pagi itu, Farhan sedang bersiap video conference penting. Saras masuk ke ruangan kerja Farhan, berteriak-teriak sambil memegang kartu kredit yang sudah diceline. Farhan, kenapa kartu ini diblokir? Aku mau belanja tas baru. Aku sudah bilang, Saras, kamu sudah melebihi batas bulan ini. Kamu itu gila belanja. Kamu mau bikin aku bangkrut. Farhan balas berteriak. Bangkrut? Kamu, kan manajer. Apa-apaan sih? Dasar cowok pelit. Pantesan mantan istrimu selingkuh.
Karena kamu nggak bisa bahagiain dia, cibir Saras. Kata itu kembali menusuk Farhan, tetapi kali ini, bukannya marah, ia malah merasakan keraguan yang menguat. Farhan memejamkan mata. Wajah Kinanti dan tulisan di buku harian itu kembali berkelebat. Ting tong. Bel pintu berbunyi. Saras mendengus kesal dan berjalan membukakan pintu. Siapa sih pagi-pagi ganggu? Saras kembali dengan wajah pucat. Di tangannya, ada amplop besar berwarna coklat bertanda legal, disertai dengan cap resmi sebuah firma hukum ternama. Ini dari pengacara, dia bilang. Ini penting dan harus kamu baca saat ini juga. Ujar Saras dengan nada cemas. Farhan mengambil amplop itu. Jantungnya berdebar tidak karuan. Ada firasat buruk yang merayap di dadanya. Ia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada 2 lembar dokumen yang disahkan oleh notaris. Lembar pertama adalah surat peringatan, somasi, dari pengacara Kinanti. Isinya menuntut Farhan untuk segera mengurus surat cerai secara resmi di Pengadilan Agama dan Perdata, serta menuntutnya membayar ganti rugi moral atas pencemaran nama baik. Namun, lembar kedualah yang membuat dunia Farhan benar-benar berhenti berputar. Itu adalah hasil tes DNA dari laboratorium forensik ternama, yang diambil dari sampel Kinanti, elang, dan secara diam-diam, dari sisa rambut Farhan yang tertinggal di bantal lama. Farhan membaca kalimat penutup itu berulang kali. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Probabilitas bahwa Farhan Dirgantara adalah ayah biologis dari elang Pradana adalah 99,99%. Kertas itu jatuh dari tangan Farhan. Tangannya terangkat, mencengkeram kepalanya sendiri. Ia tidak menjerit. Ia hanya mengeluarkan suara geraman tertahan, seperti binatang buas yang terluka. Nggak mungkin. Ini palsu. Ini pasti rekayasa Kinanti. Farhan berlutut, mengambil kertas itu, dan membacanya lagi. Namun, stempel resmi, tanda tangan dokter, dan nomor registrasi yang tertera di sana sangat meyakinkan. Ini bukan surat kaleng. Saras yang ikut membaca hasil tes itu juga sama pucatnya. Kepanikan tergambar jelas di wajahnya, bercampur dengan rasa takut. Han, aku bisa jelaskan. Kinanti pasti manipulasi ini. Dia bayar orang. Saras mencoba memeluk Farhan dari belakang. Farhan menepis tangan Saras dengan kekuatan penuh. Ia bangkit, berdiri di hadapan Saras. Matanya merah menyala, dipenuhi amarah yang membakar. Kamu, iblis! Suara Farhan bergetar. Anakku, aku sudah menalak istriku dan mengusir anakku sendiri karena fitnah busukmu. Bukan salahku. Kamu yang bodoh. Siapa suruh kamu percaya begitu aja? Saras mulai membela diri. Amarahnya keluar karena ketakutan. Kamu bilang kamu lihat Kinanti di hotel. Kamu bilang foto itu bukti dia selingkuh. Farhan mencengkeram bahu Saras. Guncangannya lebih hebat daripada saat ia mengguncang Kinanti. Saras akhirnya pecah. Ia berteriak. Air mata palsu sudah tak lagi mampu ia keluarkan. Iya, aku yang sebarkan fitnah. Aku edit foto itu. Aku yang setting kamu untuk percaya. Aku mau kamu pisah sama dia. Aku mau hartamu. Aku mau posisi Kinanti. Puas. Farhan melepaskan Saras. Ia mundur beberapa langkah, menatap Saras seperti melihat sampah menjijikan. Penyesalan yang baru datang itu terasa seperti sengatan listrik. Seluruh hidupnya hancur. Bukan karena Kinanti, tapi karena dia sendiri. Farhan segera menyambar kunci mobil. Mau kemana, Han? Aku istrimu sekarang. Kamu mau ninggalin aku? Saras menjerit panik. Kamu bukan istriku. Kamu sampah. Farhan membentak. Ia pergi tanpa menoleh sedikit pun. Farhan mengemudi tak tentu arah. Kecepatannya memicu adrenalin. Otaknya memutar ulang semua adegan malam itu. Wajah memohon Kinanti, air mata Kinanti, dan kalimat kejam yang ia lontarkan, menyebut elang anak kandungnya sendiri sebagai anak haram. Dia teringat senyum polos Kinanti saat menunjukkan 2 garis di tespek yang kemudian ia lempar ke lantai. Dia teringat kata-kata Kinanti. Suatu hari nanti,
Kamu akan menangis darah, memohon ampun di kakiku. Ramalan itu kini menjadi kenyataan. Farhan menepi di jalan tol. Ia memukul setir mobilnya berulang kali hingga tangannya memar dan berdarah. Ia menangis terisak. Jeritan penyesalan yang tertahan di tenggorokannya. Ia menangis untuk anak yang ia buang, untuk istri yang ia hianati kepercayaannya, dan untuk dirinya sendiri yang telah menjadi laki-laki paling bodoh di dunia. Sementara Farhan tenggelam dalam penyesalan, di rumah, Saras tidak tinggal diam. Ia mulai mengemasi barang-barang mewahnya. Ia tahu, setelah ini, Farhan tidak akan memaafkannya. Ia mengambil uang tunai dan perhiasan yang ia beli dari hasil keringat Farhan, berniat kabur. Namun, saat Saras menyeret koper-kopernya keluar, ia berpapasan dengan dua orang kurir. "Mbak Saras Agista?" tanya salah satu kurir. "Iya, saya," jawab Saras bingung. "Ini paket dari Pak Farhan Dirgantara. Tanda tangan di sini." Saras menerima kotak kardus sedang itu dengan rasa curiga. Begitu kurir pergi, Saras membukanya dengan kasar. Isi kotak itu bukan hadiah, melainkan semua pakaian dan barang-barang pribadi Saras yang ia tinggalkan di rumah Farhan saat ia pindah. Hanya itu. Dan di atas tumpukan baju, ada sebuah surat yang ditulis tangan Farhan. "Pergi. Aku akan kirim sisanya ke alamat lamamu. Jangan pernah injakan kaki di rumah ini lagi. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Aku menyesal pernah mengenalmu. Kamu bukan iblis. Kamu lebih buruk. Farhan." Saras Agista diusir dari rumah itu. Tidak ada lagi Farhan yang kaya raya. Tidak ada lagi kartu kredit bebas pakai. Saras hanya berdiri di pinggir jalan, memeluk barang-barang yang ia curi dan barang-barang miliknya yang dikembalikan. Farhan telah mengusir pelakor itu, tetapi penyesalan yang ditinggalkan Saras akan jauh lebih lama menghantuinya. Farhan kemudian mengarahkan mobilnya ke satu-satunya tempat yang ia yakini ada kebenaran dan ketenangan, rumah Kinanti. Ia harus melihat anaknya. Ia harus berlutut. Ia harus meminta maaf. Meskipun ia tahu, maafnya kini sudah tak ada harganya. Farhan memarkir mobilnya di seberang jalan. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul tulang rusuknya. Ia menatap pagar kayu yang sederhana, rumah yang selalu hangat dan dipenuhi aroma masakan Kinanti. Rumah tempat ia membuang masa depan dan kebahagiaannya. Ia melihat ada banyak kendaraan parkir di halaman rumah itu. Rupanya, usaha catering Kinanti semakin besar. Papan nama sederhana bertuliskan, "Dapur Kinanti." Kini terlihat lebih profesional dengan tambahan logo. Farhan menguatkan hati. Ia berjalan perlahan menyeberangi jalan. Tiba di teras, ia mengambil napas dalam-dalam. Tok tok tok. Pintu dibuka oleh Pak Harun, ayah Kinanti. Pak Harun menatap Farhan, mantan menantunya, dengan tatapan dingin dan menusuk. Tidak ada sapaan, tidak ada basa-basi, hanya keheningan yang menghakimi. "Farhan, untuk apa kamu ke sini?" tanya Pak Harun datar. Farhan menundukkan kepala. Ia merasa tubuhnya seketika menciut di hadapan laki-laki yang pernah ia panggil ayah mertua itu. Saya mau bertemu Kinanti, Pak. Dan anak saya." "Anakmu?" Pak Harun tertawa sinis. Tawa yang menusuk harga diri Farhan. "Anak yang dulu kamu sebut anak haram? Anak yang katanya hasil perselingkuhan istrimu?" Farhan berlutut saat itu juga, tepat di hadapan pintu rumah. Ia tidak peduli jika ada tetangga yang melihat. Rasa malu yang ia rasakan tidak sebanding dengan rasa bersalah yang menggerogotinya. "Pak, saya mohon, jangan sebut itu. Saya tahu saya salah. Saya bodoh. Saya buta. Saya sudah membaca hasil tes DNA itu. Pak, elang adalah darah daging saya. Saya minta maaf. Pak, saya minta maaf telah memfitnah Kinanti dan keluarga Bapak. Saya siap menerima hukuman apapun." Rintih Farhan, suaranya tercekat. Pak Harun mundur selangkah, menjaga jarak. "Hukuman? Hukuman apa yang bisa mengganti air mata putri saya selama 9 bulan? Farhan? Hukuman apa yang bisa mengembalikan harga diri yang sudah kamu injak-injak di depan umum? Saya akan berikan semua harta saya. Pak,
Saya akan urus surat cerai ini dengan cepat. Dan saya akan memberikan Kinanti tunjangan anak yang terbaik. Saya juga akan membelikan Kinanti sebuah ruko besar untuk usahanya. Saya akan tebus semua, Pak. Tapi tolong, biarkan saya bertemu Elang. Biarkan saya minta maaf pada Kinanti. Kinanti tidak butuh uangmu. Kinanti sekarang sudah mapan tanpa bantuanmu. Dia lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih mulia daripada saat dia bersamamu. Potong Pak Harun tegas. Saat itu, terdengar langkah kaki dari dalam rumah. Kinanti muncul, menggendong Elang yang kini berusia 3 bulan. Elang terlihat sehat, montok, dan menggemaskan. Wajah Elang, yang merupakan replika sempurna Farhan, seketika membuat Farhan terhenyak. Kinanti berdiri tegak, memandang Farhan yang bersujud di kakinya. Tidak ada lagi air mata atau kemarahan di wajahnya. Hanya ada ketenangan dan kekuatan yang memancar dari seorang ibu yang sudah menemukan jati dirinya. Jangan berlutut di sini, Mas Farhan. Tetangga bisa lihat, ujar Kinanti tenang, tanpa emosi. Farhan segera bangkit, berdiri di hadapan Kinanti, menatap Elang yang ia cengkeram erat. Ia mengulurkan tangan gemetar, ingin menyentuh pipi putranya. Kinanti, dia mirip aku sekali, bisik Farhan. Matanya berkaca-kaca. Ya, dia mirip kamu. Itu membuktikan kalau kamu adalah ayahnya, dan aku bukan pembohong, jawab Kinanti dingin. Kinanti, aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Aku akan perbaiki semuanya. Aku akan usir Saras. Aku sudah mengusirnya. Aku akan kembali jadi suami yang baik. Aku akan jadi ayah yang baik untuk Elang. Aku mohon. Kinan, demi Elang, demi 5 tahun pernikahan kita. Pinta Farhan, suaranya memelas. Kinanti tersenyum tipis, senyum yang terasa pahit. 5 tahun? Kamu menghancurkan 5 tahun itu hanya dalam 5 menit. Mas, kamu lebih percaya foto editan daripada janin yang aku kandung. Kamu menjatuhkan talak tanpa berpikir 2 kali. Kamu menyebut anak ini. Kinanti menghela napas. Berusaha tetap tenang. Kamu menyebut dia anak haram. Kamu tahu, kalimat itu lebih tajam daripada pisau, Mas. Kinanti menyerahkan Elang kepada Bu Salma, lalu menatap Farhan lekat-lekat. Dengar, Mas. Aku sudah memaafkan kamu, sebagai sesama Muslim. Aku memaafkan kebodohanmu. Aku memaafkan fitnahmu. Tapi memaafkan bukan berarti aku mau kembali. Aku tidak akan kembali, ujar Kinanti. Farhan menggeleng kuat. Kenapa? Kinan? Kenapa? Aku janji berubah. Aku janji nggak akan main mata lagi dengan wanita manapun. Aku tidak percaya janji manismu, Mas. Aku mencintai Farhan yang dulu, yang membela aku. Tapi Farhan yang ada di depanku ini adalah orang asing. Dia adalah orang yang tega membuang aku saat aku membawa kabar bahagia. Kinanti menunjuk dadanya sendiri. Kepercayaan itu, Mas, sudah mati. Hancur berkeping-keping. Dan aku tidak mau menyambung kembali gelas yang sudah pecah. Aku mohon, Kinan, bagaimana dengan Elang? Dia butuh figur ayah. Elang akan tumbuh menjadi anak yang kuat dan pintar, persis seperti namanya. Ayah biologisnya ada, tapi tidak ada dalam hidupnya. Kalaupun Elang bertanya, aku akan bilang, ayahnya memilih untuk mempercayai fitnah daripada ibunya. Aku akan bilang ayahnya telah membuangnya, dan penyesalan adalah hukumannya. Ucap Kinanti, suaranya tegas seperti baja. Kinanti kemudian mengambil formulir somasi yang Farhan bawa dan merobeknya menjadi serpihan. Aku tidak butuh uangmu, Mas. Semua dokumen cerai akan diurus oleh pengacaraku. Aku hanya butuh kamu segera setuju. Jangan pernah ganggu hidup aku dan Elang lagi. Farhan tercekat. Ia tidak menyangka Kinanti akan setegas ini. Kelembutan Kinanti yang ia kenal dulu kini telah bermetamorfosis menjadi ketegasan yang tak tertembus. Aku akan pergi, kata Farhan lirih. Suaranya hampir hilang. Tapi tolong, biarkan aku menjenguk Elang sesekali. Aku hanya minta hakku sebagai ayah. Aku janji tidak akan mengganggu hidupmu.
Kinanti berpikir sejenak. Ia melihat tatapan tulus di mata Farhan, tatapan penyesalan sejati. Hak kunjungan akan diatur oleh pengacara. Dan kamu tidak boleh membawa siapapun saat berkunjung. Kamu boleh melihat elang, tetapi kamu harus menerima satu hal. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Kamu adalah tamu. Dan kamu harus menerima kenyataan bahwa kamu sudah tidak lagi dicintai oleh wanita yang kamu buang itu. Kinanti berbalik, kembali ke dalam rumah. Pintu ditutup. Farhan masih berdiri di sana, mematung. Ia kalah. Ia tidak hanya kehilangan istri dan anak, tetapi ia juga kehilangan dirinya sendiri. Ia gagal mendapatkan kembali Kinanti. Permintaan maafnya, air matanya, dan janjinya tidak berarti apa-apa bagi Kinanti. Farhan berjalan gontai kembali ke mobilnya. Ia tahu, mulai hari ini, ia harus menjalani hidupnya dengan membawa beban penyesalan seumur hidup. Hukuman terberatnya bukan penjara, melainkan menyaksikan kebahagiaan Kinanti dan elang dari kejauhan, tanpa pernah bisa menjadi bagian dari kebahagiaan itu lagi. 6 bulan berlalu sejak Farhan bersujud di kaki Kinanti. Proses perceraian mereka selesai dengan cepat dan tanpa hambatan. Farhan menerima semua tuntutan Kinanti, termasuk hak asuh penuh untuk elang dan penetapan jadwal kunjungan yang ketat dan jarang. Farhan memenuhi janjinya. Ia menyetujui semua tuntutan Kinanti, membayar tunjangan anak sesuai kesepakatan, dan tidak pernah mencoba menghubungi Kinanti di luar urusan yang disepakati pengacara. Namun, Farhan tidak hanya kehilangan keluarga. Keputusan-keputusan buruknya di masa lalu mulai membuahkan hasil pahit di karirnya. Di kantor, performa Farhan menurun drastis. Ia sering melamun, terlambat, dan kehilangan fokus. Pimpinan perusahaannya, yang sudah mencium gosip miring tentang keributan di rumahnya dan gaya hidup Saras yang boros sebelum diusir, memutuskan bahwa Farhan tidak lagi cocok memegang posisi manajer kunci. Suatu pagi, Farhan dipanggil ke ruang CEO. Farhan, kinerja kamu 6 bulan terakhir ini jauh di bawah standar. Loyalitas kamu terhadap perusahaan dipertanyakan, terutama setelah kejadian uang proyek yang sempat kamu pinjam untuk menutup utang kartu kredit, ujar CEO Farhan dingin. Farhan hanya bisa menunduk. Hutang kartu kredit itu, yang disebabkan oleh gaya hidup Saras, memang sempat membuatnya panik dan meminjam dana darurat perusahaan. Saya sudah memutuskan, lanjut CEO itu. Kamu tidak dipecat. Tapi kamu akan dimutasi ke kantor cabang kita di luar Jawa. Di kota kecil. Posisi kamu diturunkan menjadi staf marketing biasa. Kamu harus memulai lagi dari nol, di lingkungan yang baru. Ini hukuman sekaligus kesempatan terakhir kamu untuk introspeksi. Farhan menerima surat mutasi itu tanpa protes. Ia tahu, ini adalah konsekuensi logis dari semua kekacauan yang ia ciptakan sendiri. Gengsi dan jabatannya, yang dulu ia banggakan di hadapan Kinanti, kini telah direnggut. Farhan pindah ke sebuah kota kecil di Kalimantan. Kehidupan mewah dan gemerlap kota besar yang ia kenal kini berganti dengan kesederhanaan dan kesunyian. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil, bekerja keras dari pagi hingga malam. Ia tidak lagi memiliki asisten, tidak ada lagi layanan laundry atau makanan siap saji. Semua ia kerjakan sendiri. Di kota sunyi itu, Farhan mulai merenung. Ia menyadari, Kinanti tidak pernah menuntut kemewahan darinya. Kinanti hanya menuntut kepercayaan dan kehadiran. 2 hal yang paling mudah diberikan, namun justru ia buang sia-sia. Setiap malam, Farhan menghabiskan waktu di depan laptop. Bukan untuk bekerja, melainkan untuk membuka media sosial bisnis Kinanti. Ia melihat foto-foto terbaru dapur Kinanti. Usaha catering itu kini telah bertransformasi menjadi sebuah restoran kecil yang ramai. Kinanti tampak bahagia. Ia selalu tersenyum saat berfoto bersama karyawannya. Kinanti terlihat semakin cantik, semakin berwibawa, dan jauh lebih bahagia tanpa Farhan. Dan yang paling menyakitkan adalah foto-foto elang. Elang Pradana tumbuh sehat dan ceria. Di usianya yang kini genap setahun, elang tampak aktif berjalan, tertawa nyaring, dan selalu berada dalam dekapan Kinanti. Farhan hanya bisa melihat senyum elang lewat layar. Senyum yang persis sama dengan senyumnya sendiri.
Farhan menjadwal kunjungan resmi sesuai kesepakatan. Setiap 2 bulan sekali, ia mengambil cuti, terbang menyeberangi pulau. Perjalanan jauh, melelahkan, dan mahal. Tetapi itu adalah satu-satunya penebusan yang bisa ia lakukan. Saat kunjungan, Farhan duduk di teras rumah Kinanti, diawasi oleh Pak Harun atau Bu Salma. Kinanti tidak pernah muncul. Ia selalu sibuk di dapur atau kamar. Momen kunjungan itu selalu dipenuhi kesunyian dan rasa canggung. "Ayah, jangan nangis," ucap Lang yang kini mulai bisa merangkai kata, saat Farhan tanpa sadar menitikkan air mata saat menggendongnya. Kata-kata polos itu seperti ribuan jarum yang menusuk jantung Farhan. Ia tidak pernah dikenalkan sebagai ayah secara resmi. Ia hanya dikenalkan sebagai Om Farhan, teman ibu. Namun, Elang menyebutnya ayah. Mungkin Elang merasakan ikatan batin itu. "Iya, Nak. Om gak nangis." Farhan memeluk Elang erat, menghirup aroma rambut putranya. Aroma yang sama dengan aroma sampo Kinanti. Setiap Farhan kembali ke kota kecilnya, ia selalu membawa penyesalan yang lebih berat. Penyesalan karena ia terlambat menyadari nilai dari permata yang ia buang. Sementara Farhan menjalani penebusan sunyi, Kinanti meraih kemenangan sejati. Restoran Kinanti Kitchen yang ia rintis kini semakin sukses. Ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita di komunitasnya. Ia tidak lagi mencari cinta atau sosok suami. Fokusnya hanya Elang, dan mengukir kisah mandiri yang membanggakan. Suatu sore, Kinanti duduk di teras restorannya. Ia menerima surat dari pengacaranya, melampirkan salinan surat resmi dari pengadilan yang menyatakan cerai mutlak dan tuntas, termasuk kewajiban tunjangan anak dari Farhan yang akan disalurkan secara otomatis. Kinanti tersenyum. Selesai. Babak itu benar-benar tuntas. Di saat yang sama, Kinanti mendengar kabar tentang Saras Agista. Saras, setelah diusir Farhan, mencoba mencari mangsa baru. Namun, karena gaya hidupnya yang terlalu menuntut dan gosip buruk yang menyebar di kalangan eksekutif kota, ia tidak lagi mendapatkan laki-laki kaya. Saras akhirnya terpaksa bekerja di tempat biasa, dengan tumpukan hutang kartu kredit yang mencekiknya. Saras mendapatkan karmanya sendiri, hidup dalam kesulitan yang pernah ia hindari. Kinanti tidak merasa puas apalagi dendam. Ia hanya merasa lega. Tuhan telah menunjukkan keadilannya. Kinanti mengambil Elang yang sedang bermain balok di karpet. Ia memeluk putranya. "Anakku, kamu bukti kebenaran ibu. Kamu adalah pahlawan ibu," bisiknya. Ia memandang keluar jendela. Langit sore itu jingga kemerahan. Indah. Kinanti tahu bahwa masa lalunya sudah terkubur. Ia sudah tidak mencintai Farhan, tetapi ia juga tidak membencinya. Ia hanya merasakan iba. Kinanti sadar bahwa Farhan kini menjalani hukuman terberat, terpisah dari anak yang sangat ia cintai, padahal anak itu adalah bukti ketulusan cinta istrinya. Farhan telah menukar kesetiaan dengan fitnah, ketenangan dengan kekacauan, dan kebahagiaan sejati dengan kebahagiaan semu yang hanya bertahan seumur jagung. Farhan mendapatkan konsekuensinya. Hidup dalam kesendirian, menjadi pengamat sunyi kebahagiaan Kinanti dan Elang dari kejauhan, selamanya. 3 tahun telah berlalu sejak perceraian itu disahkan. Waktu telah mengikis luka-luka lama di hati Kinanti, tetapi tidak pada Farhan. Farhan, yang kini masih menetap di kota kecil Kalimantan, berhasil memperbaiki kinerjanya dan mendapatkan posisi supervisor di sana. Namun, promosi itu terasa hampa. Uang dan jabatan tidak bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Kinanti dan Elang. Farhan memiliki satu ritual yang tidak pernah ia tinggalkan. Setiap malam Jumat, ia akan menyalakan laptopnya, membuka folder Elang Smile, yang berisi tangkapan layar senyum putranya dari akun media sosial Kinanti. Ia hidup melalui bayang-bayang mereka. Sementara itu, Kinanti Larasati telah mencapai puncak kesuksesan yang ia bangun dari puing-puing pengkhianatan. Kinanti Kitchen tidak hanya menjadi restoran, melainkan sudah membuka cabang kedua. Kinanti adalah sosok wanita mandiri, dikagumi, dan selalu menjadi pembicara dalam acara seminar wirausaha wanita. Elang Pradana kini berusia 4 tahun. Wajahnya yang sangat mirip Farhan sering memicu pertanyaan dari rekan-rekan Kinanti.
Ya Tuhan, Kinan, Elang ini fotokopi ayahnya ya? Sampai lesung pipitnya pun sama. Puji seorang rekan bisnis. Kinanti hanya tersenyum tipis, selalu menjawab diplomatis. Iya, memang mirip. Ia tidak pernah berbohong, tetapi ia juga tidak pernah memberikan detail yang tidak perlu. Elang tumbuh tanpa mengenal siapa Farhan, hanya tahu bahwa Om Farhan adalah teman ibunya yang datang 2 kali setahun. Musim kunjungan tiba. Farhan mengambil cuti 3 hari. Ia membawa hadiah spesial mobil-mobilan mewah yang telah lama diidam-idamkan Elang. Saat Farhan tiba di rumah Kinanti, ia melihat pemandangan yang berbeda. Pagar rumah dicat ulang, taman kecil dihias indah, dan ada aura kemakmuran yang terawat di sana. Di teras, Kinanti dan Elang sedang tertawa terbahak-bahak. Kinanti sedang mengajari Elang mewarnai. Kinanti menyambut Farhan dengan senyum formal yang biasa. Silakan masuk, Mas Farhan. Elang sudah menunggu. Farhan memberikan hadiah itu. Mata Elang berbinar. Ia memeluk lutut Farhan, mengucapkan terima kasih dengan tawa riang. Farhan merasakan kehangatan yang instan, kehangatan yang tak pernah ia dapatkan di rumahnya yang sunyi. Mereka bermain di ruang tamu. Farhan mengamati detail kecil. Bagaimana Elang makan, bagaimana ia merangkai kata, bagaimana ia tertawa. Setiap detil itu adalah harta karun yang ia lewatkan. Saat Farhan sedang asyik bercerita tentang pesawat terbang, Elang tiba-tiba bertanya, dengan mata polos yang persis seperti mata Farhan saat memandangi Kinanti dulu. Om Farhan, kenapa ayah nggak pernah datang ke sini? Jantung Farhan mencelos. Ia terdiam, tenggorokannya tercekat. Ia menoleh ke arah Kinanti, meminta bantuan. Kinanti, yang tadinya sibuk merapikan buku, segera mendekat. Ia menatap Elang lembut, lalu beralih ke Farhan. Elang, ayah ada di tempat yang jauh sekali. Ayah sedang bekerja, jawab Kinanti. Elang memiringkan kepala. Jauh sekali itu di mana, Bu? Kinanti menghela napas. Lalu menatap Farhan dengan tatapan yang penuh makna, tatapan yang mengandung seluruh kisah mereka. Ayah ada di tempat yang penuh penyesalan. Nak, dan dia tidak bisa kembali, kata Kinanti. Farhan merasakan kalimat itu menamparnya dengan keras. Kinanti tidak berbohong. Ia hanya menyampaikan kebenaran dalam balutan kata-kata lembut. Elang terlihat bingung. Lalu ia kembali ke mobil-mobilannya. Ia tidak memaksa. Anak itu terbiasa dengan ketenangan dan kejujuran ibunya. Farhan bangkit, berjalan mengikuti Kinanti ke dapur. Kinanti, panggil Farhan dengan suara rendah. Aku tahu kamu marah, tapi jangan bohongi Elang. Biar bagaimanapun, aku ayahnya. Kenapa kamu tidak mau mengenalkannya siapa aku sebenarnya? Kinanti bersandar di meja dapur. Wajahnya tenang. Aku tidak membohongi Elang. Mas, aku bilang ayah ada di tempat yang penuh penyesalan. Dan itu benar, kan? Kamu datang ke sini 2 kali setahun, membawa hadiah mahal, hanya untuk mengurangi penyesalan di hatimu. Aku datang karena aku mencintainya. Kinanti, dia anakku. Aku tahu, tapi kamu datang terlambat. Aku sudah mendidik Elang sendiri, membuatnya bangga pada ibunya. Membuatnya mengerti arti kejujuran dan kepercayaan, jawab Kinanti. Aku tidak mau Elang dibesarkan oleh laki-laki yang mudah goyah, mudah percaya fitnah, dan tidak berani membela ibunya. Elang butuh contoh laki-laki yang kuat. Mas, Kinanti berjalan menuju jendela, menatap ke kejauhan. Dan kini, Elang sudah menemukan itu. Dia bangga pada aku. Dan aku tidak akan merusak kepercayaan itu hanya untuk menyenangkan ego kamu. Aku sudah menderita. Kinanti, aku sudah kehilangan segalanya. Farhan memohon. Kinanti berbalik. Matanya menyiratkan kesedihan, namun juga kedewasaan yang matang. Penyesalan kamu, Mas, adalah hukuman terberatmu. Kamu tidak akan pernah bisa membeli kembali hari pertama, pelukan pertama, atau tawa pertama Elang. Kamu akan selalu menjadi tamu di kehidupan anakmu sendiri. Cukuplah ini menjadi pengingat bagi kamu, bahwa di dunia ini,
Ada harga yang harus dibayar mahal untuk sebuah kepercayaan yang dihancurkan. Sore itu, Farhan pergi. Kali ini, ia tidak menangis. Air matanya sudah kering, berganti dengan penerimaan yang menyakitkan. Ia memeluk Elang erat-erat, berjanji akan datang lagi 6 bulan mendatang. Saat Farhan masuk ke mobilnya, ia melihat Kinanti berdiri di ambang pintu, Elang dalam gendongannya. Kinanti melambaikan tangan dengan senyum tulus. Lambaian perpisahan, bukan lagi harapan. Kinanti menutup pintu, menggendong Elang ke taman. Ia tidak pernah memberitahu Farhan bahwa ia telah mendapatkan proposal pernikahan dari seorang pria yang tulus dan mapan rekan bisnisnya yang telah melihat semua perjuangan Kinanti dari nol. Namun, Kinanti menolak. Ia tidak butuh pria. Ia merasa utuh bersama Elang. Kinanti duduk di ayunan taman, Elang di pangkuannya. Ia melihat ke jalanan, ke arah mobil Farhan yang sudah menghilang. Kinanti tersenyum. Bukan senyum penuh dendam, melainkan senyum kemenangan. Kemenangan bukan karena Farhan hancur, tetapi kemenangan karena ia berhasil membuktikan harga dirinya. Kinanti Larasati telah menemukan kebahagiaan sejati. Mandiri, dihormati, dan dicintai oleh putranya. Farhan Dirgantara kembali ke kota sunyinya, dihantui wajah sempurna putranya, menjalani takdirnya sebagai ayah yang terasing. Ia mendapatkan segalanya, uang, karir, namun tidak pernah mendapatkan apa yang paling berharga, kehangatan keluarga yang ia buang. Dan Saras Agista, kabar terakhir yang didengar, ia harus mencari kerja serabutan untuk membayar hutang-hutangnya, hidup dalam keputusasaan dan penyesalan karena memilih jalan pintas yang licik. Kinanti memeluk Elang erat. Ia mendongak ke langit yang biru cerah, lalu berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Aku tidak butuh dia kembali. Aku hanya butuh keadilan MU."